dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Bimeta Olivia, absen 13 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Rahma Faradina, absen 29 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Faris Noval Alexan, absen 11 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Maulana Noval, absen 16 dari kelompok 6. Mau mempresentasikan tentang proposal tugas mapel PKWU laporan hasil wawancara kewirausahaan bidang makanan. Bab pertama ada pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Karena makanan sangat diperlukan untuk tubuh, menurut Depkes RI 2003, makanan adalah semua bahan dalam bentuk olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan. Makanan atau pangan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral merupakan nutrisi dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Cairan yang dikonsumsi sering disebut minuman, tetapi kata makanan juga dipakai untuk menggantikannya. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia disebut pangan, sedangkan makanan yang dikonsumsi oleh hewan disebut pakan. Kualitas suatu makanan dapat dimulai dari energi makanan dan umur simpan yang dimilikinya. Selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi makanan tidak tepat atau tidak cukup akan menyebabkan malnutrisi dan dapat berdampak pada berbagai gangguan kesehatan. Selain itu, beberapa jenis makanan bisa memicu timbulnya alergi makanan saat dikonsumsi oleh individu yang sensitif. Bahan makanan diolah menjadi berbagai hidangan yang berbeda-beda dan menjadi ciri khas suatu kebudayaan atau penduduk di lokasi geografis tertentu. Makanan merupakan subjek yang dipelajari dalam berbagai ilmu, seperti ilmu pangan, ilmu gizi, atau nutrisi, dan gastronomi. Wirausaha adalah suatu kegiatan usaha atau bisnis mandiri di mana segala sumber daya dan upaya dibebankan kepada pelaku usaha. Seluruh kegiatan tersebut mulai dari mengenali produk baru, menentukan cara produksi, lalu juga ada menyusun suatu operasi. Kewirausahaan adalah suatu usaha menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Pada buku berjudul Kewirausahaan dari dijelaskan mengenai dalam mengembangkan kewirausahaan maupun wirausaha sendiri. Seorang wirausahawan harus dapat berani untuk mengambil risiko demi memperoleh keuntungan. Mie ayam adalah hidangan khas Indonesia yang terbuat dari mie gandum yang dibumbui dengan daging ayam yang biasanya dipotong gaji. Hidangan ini banyak terpengaruh dengan teknik penyajian kuliner yang digunakan dalam hidangan Tionghoa. Di Indonesia, mie ayam merupakan hidangan Tionghoa Indonesia yang sangat terkenal. Mie ayam sering dijual sebagai hidangan jalanan oleh pedagang kaki lima dengan gerobak keliling sederhana yang biasanya berkeliling di jalan-jalan sekitar perumahan warga. Mie ayam juga merupakan hidangan populer yang disajikan di warung makan kecil pinggir jalan hingga rumah makan besar. Bakso adalah jenis gulai daging yang lazim ditemukan pada masakan Indonesia. Bakso umumnya dibuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioka. Tetapi ada juga bakso yang terbuat dari daging ayam, babi, ikan, udang, kambing, bahkan daging kerbau. Dalam penyajiannya, bakso umumnya disajikan panas-panas dengan kuah kaldu sapi bening, dicampur mie, bihun, toge, tahu, terkadang telur, lalu ditaburi bawang goreng dan seledri. B. Tujuan wawancara. 1. Memahami dan menguasai kegiatan wawancara. 2. Memperoleh informasi tentang kewirausahaan. 3. Sebagai contoh inspiratif dalam memulai suatu usaha baru. 4. Mengembangkan jiwa berwirausaha bagi generasi muda. C. Topik wawancara. Membahas tentang wirausaha makanan yaitu mie ayam. D. Waktu dan tempat kegiatan wawancara. Wawancara ini dilaksanakan pada hari 29 April 2024 pukul 14.30 WIB, tempat Jalan Raya Kendung,
Kanoman, Bumi, Kecamatan Belawa, Surabaya. Pertanyaan 1. Apa latar belakang bapak atau ibu memilih usaha ini? Karena ingin membantu suami dan ingin menambah penghasilan. 2. Bagaimana perkembangan usaha ini sampai sekarang? Alhamdulillah, setiap hari selalu ada pendapatan. Untuk pendapatan hal yang menurun itu sudah lumrah karena tidak terkena pandemi dan juga banyak kasus bersaing. 3. Bagaimana cara bapak atau ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Sabar saja karena ini juga saya alhamdulillahnya sudah ada pelanggan tetap, jadi setiap hari 1,2 orang itu pasti ada. 4. Apa kendala yang dialami bapak atau ibu selama menjalani usaha ini? Sudah banyaknya pesaing dan juga harga bahan yang mulai naik membuat harga pasaran kami juga. 5. Berapa modal yang bapak atau ibu dikeluarkan untuk membuka usaha ini? Modal awal yang dikeluarkan Rp500.000 dengan harga jualnya awal Rp1.500. 6. Berapa penghasilan per bulan atau per harinya? Pendapatan pasti ada naik turunnya, namun jika ramai bisa dapat hampir Rp2 ke atas, namun jika sepi penghasilan masih bisa menyentuh Rp1.500. 7. Menurut bapak atau ibu, apa tips untuk menjadi wirausaha? Yakin dan percaya diri, laku tidak laku urusan belakangan. Yang terpenting adalah yakin terlebih dahulu. 3. Laporan hasil observasi. Nama pemilik usaha adalah Bu Siti. Alamat usaha Jalan Raya Kendung Kanoman, Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya Timur 60198. Bahwa narasi dari pertanyaan yang sudah kalian berikan pada narasumber. Sebelum memulai usaha, tentunya kita sudah pasti memerlukan latar belakang mengapa kita membuat usaha tersebut. Sebab jika ada latar belakang, kita sudah tidak mempunyai alasan mengapa kita mendirikan usaha ini. Setiap melakukan usaha pasti mengalami naik dan turun. Usaha akan berkembang jika pemilik memiliki ide menarik untuk memperbaiki barang yang mereka jual. Bisa memperbaiki rasa dan banyak lagi. Jangan lupa juga sering mengevaluasi setiap kegiatan penjualan kita. Banyaknya pesaing juga menjadi salah satu penentu usaha itu akan berkembang atau tidak. Sebab jika kita sudah memiliki banyak pesaing, namun dari juta sendiri tidak ada ide untuk lebih baik, maka usaha tersebut akan bangkrut. Sebab terhalang dengan usaha-usaha yang baru berdiri dan lebih menarik. Setiap mengalami kendala dalam penjualan, semestinya kita juga memikirkan bagaimana caranya agar kita mengevaluasi dan memperbaiki hal yang kurang dari produk kita, agar produk kita lebih naik di pasaran dan lebih banyak laku di penjualan. Kendala waktu pasti akan selalu berubah, maka dari itu kita juga harus selalu update tentang perkembangan zaman agar produk yang kita jual tidak tertinggal dari produk-produk yang sudah banyak dijual di pasaran. Untuk membangun usaha, selain dibutuhkan latar belakang, modal juga disebabkan. Jika tidak ada modal, kita tidak tahu akan membeli bahan pokok penjualan dengan apa. Lalu memikirkan konsep dengan matang. Jika bisa mengambil modal yang sedikit, namun memiliki penghasilan yang banyak dan juga banyak diminati di kalangan masyarakat, baik muda maupun tua. Setelah memulai usaha, tidak lupa pula selalu mengecek penghasilan setiap bulannya agar dapat dievaluasi terjadinya penurunan atau peningkatan. Jika terjadi peningkatan, maka kita harus lebih menambah produk kita. Namun jika terjadi penurunan, maka kita harus kreatif lagi agar konsumen tidak bosan dengan barang yang kita jual. Untuk Anda semua yang ingin membuka usaha namun bingung bagaimana caranya, Anda bisa saja melihat atau bertanya pada pengusaha yang telah berhasil menjadi seorang wirausahawan agar Anda tidak tersesat. Anda tidak perlu malu bertanya. Jika Anda malu bertanya, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah memulai usaha tersebut. Selanjutnya, bab keempat yaitu penutupan. Yang pertama, kesimpulan dari hasil wawancara kita hari ini mendapatkan kesan, saran, dan juga moto.
Nah, dari saya sendiri, kesan saya selama wawancara di tempat ini, ibu penjualnya itu baik dan juga tempat untuk berjualan itu bersih. Nah, lalu untuk tugas wawancara ini kesan saya senang tentunya sebab kita lebih banyak tahu mengenai ilmu tentang usaha. Jadi nanti ke depan kalau misalkan kita ingin memulai suatu usaha itu bisa lebih mudah karena kita sudah mengetahui dasar-dasar cara berusaha tersebut. Lalu sarannya untuk tempatnya semoga bisa jauh lebih diperluas lagi. Karena pada saat saya datang ke sana itu parkirannya rada sempit gitu, jadi untuk akses keluar masuk itu terhambat sama motor-motor gitu. Nah, lalu ini untuk brosur atau pamflet itu lebih kayak dimajuin lagi karena warung ibu ini tuh kayak terlalu masuk ke dalam. Nah, terus habis itu bannernya itu kadang suka nggak kelihatan kalau dari orang sing jalan gitu, dari naik motor itu nggak kelihatan kalau ini guys. Nah, terus saran tugas ini sebenarnya akan lebih diperjelas lagi. Bagian saran, kesan dan motor itu siapa? Jadi kan kita tuh bingung ini tuh sebenarnya kesannya terus saran yang mungkin itu siapa, untuk tugasnya apa untuk penjualnya. Jadi kita kan bikinnya kan jadi dua, terus buat bingung juga nih kita. Nah, moto itu jangan pernah merasa puas akan hasil yang didapatkan. Teruslah belajar dan memperbaiki apa yang kurang dari dirimu. Terima kasih. Darinya adalah pesan bagi saya mendapatkan tugas ini adalah sangat menarik karena saya bisa bersosialisasi kepada penjual atau mendapatkan pelajaran baru dari penjual yang kita datangin. Untuk saran, tempat parkir dan tempat makannya agak lebih dibesarin sedikit. Moto dari saya adalah anak muda harus banyak belajar agar kelak ketika tua kita tinggal mengambil apa yang sudah kita tanam. Saran dan moto dari saya adalah saya kagum dengan usaha yang dimiliki oleh Ibu Siti karena mampu membangkitkan motivasi dalam berusaha. Saran, semoga penjualan Ibu Siti semakin baik ke depannya. Moto dari saya, kamu tidak akan bisa menjadi usaha sukses jika hanya bekerja sendiri dalam bisnis. Saran adalah jika pelaku usaha mie ayam ingin berkembang, maka mereka harus belajar tentang jaringan-jaringan untuk promosikan usaha agar semua orang tahu bahwa si pelaku membuka usaha tentang mie ayam. Moto, jika Anda ingin membangun usaha yang hebat, Anda harus fokus pada perubahan apa yang ingin Anda buat di usaha itu. Saran-saran untuk kepuasan pelanggan diharapkan pemilik wajib yang selalu mempertahankan pelayanan yang sesuai dengan kualitas pelayanan yang telah diberikan dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan dan keinginan dari pelanggan supaya konsumen merasa puas dan tidak merasa kecewa karena salah satu tujuan utama perusahaan. Moto, jika Anda ingin membangun usaha yang hebat, Anda harus fokus pada perubahan usaha Anda sendiri.